Ain Sebagai siapa? pengennya itu aja bang, kayak salah satu penggiat fotografi bang. Itu adalah keindahan. Jadi kalau ada foto yang tidak indah berarti Berarti foto-fotoan. foto-foto. Wajah kami emang ya, Pak. Iya, wajah memang agak masalah, tapi kalau hati Warna Eko lebih ke pink kayak bang, karena keasikan mengenal hobi baru ini bang. sekolah mulai masalah. Iya ketebak kan? Jadi kawan-kawan yang sekolah jauh dari orang tua, kalau bisa kalau bilang masuk tuh masuk lah. Iya. Jangan sampai nggak masuk. Monggo. Surat cinta. Iya, Ini surat cinta mohon diterima dengan legowo. Iya. Tapi gitu bang. Surat cinta yang isinya tidak lagi cinta. Tidak lagi cinta. Iya. Tapi abang parah lah mau ini. Aduh, sengaja dipancing. Aduh ya Allah. Kayak kalau kosong bana tuh lampu loh deh. Kita menghargai pekerjaan orang itu, secara tidak langsung kita akan merasakan juga dihargai oleh orang lainnya bang. Oh, Adri Kudri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bertemu dengan saya di Bercerita dengan Wanda Romansa. Dan kali ini dengan perjuangan yang luar biasa. Kok ikulah lamo kok minta jadwal, bukan minta jadwal sih, mengatur jadwal saya yang icak-icak sibuk. Akhirnya dapat bertemu hari ini. Jadi di sebelah saya ada Ain. Ya, Ain. Asli Ain. Kalau nama asli itu Adril Kudri Z bang. Adril Kudri Z. Z itu apa? Z. Z itu inisial dari nama orang tua laki-laki bang. Oke. Tidak perlu disebut lah. Nggak perlu disebut inisialnya bang. Ada kode artinya apa ya? Adril Kudri itu Adril tuh Ada artinya? ada bang. Atau tidak dikasih tahu? Yang tahu tuh Kudri Kudri. itu kayak kodrat gitu bang. Oh, oke. Adil. Kalau Adril tuh kayak kalau nggak salah ada hubungan kayak hari-hari Lebaran gitulah bang, nanti di itu lagi. Kayak Adril, nama Adril itu dari kayak ada bersinggungan dengan Lebaran gitulah bang, dengan hari gitu. raya besar Islam lah bang. Abang percaya gituin? Soalnya semua nama tuh pasti ada artinya. Iya bang, betul. Walaupun kan nama aslinya biasanya namanya ada titik-titik putra ujungnya, Iya. misalnya berarti si Anu putra laki-laki gitu. Itu ada artinya kan? Betul, Bang. Ya, kalau misalnya kayak apa misalnya Wanda Eka Pilih Romansa. Wanda, saya anak pertamain, ya kan, bersuku Pidiang, rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Gitu, ada artinya. Dan namain kayaknya belum sedetail itu. belum. Ain harus cari tahu kayak. Siap. Cari tahu. Yuk kita sambil makan ya. Oke, Bang. Kawan-kawan yang mau makan silakan. Itu makan sorang-sorang ya, makan sorang-sorang. Jadi Ain 30 sudah sampai usia? Belum bang. Belum kayaknya 3 atau ya 3 tahun lagi lah. Kayaknya baru mencapai usia yang segitu bang. Oh belum ya? Heeh. Oh masih muda ini, masih muda. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Ain, kenapa menarik bagi Ambo? Beliau ikut di mata Ambo ya. Masih banyak kawan-kawan yang juga seprofesi dengan Ain ya. Banyak bang, Ya. sangat banyak. Tapi profesi ini adalah profesi yang abang pikir tidak banyak orang melihat itu sebagai hal yang bisa menghidupi. Gitu kira-kira ya. Nah, beliau ini dianggap terserah lah apa namanya, fotografer mungkin Ain mau dikenal seperti itu. Bisa bang, bisa. Atau begini. Ain, orang mengenal Adril Kudri itu siapa? Ain mau dikenal seperti siapa? Pengennya itu aja bang, kayak salah satu penggiat fotografi bang, penggiat aja bang. Apa bedanya tuh? Penggiat fotografi apa? Penggiat tuh kayak ya sesuatu profesi yang dijalani secara rutin lah bang. Maksudnya kita emang konsistennya di bidang fotografi bang. Jadi kayak apapun kegiatan yang kita lakukan itu berhubungan lagi dengan dunia fotografi. Entah itu maksudnya ke alam kah, ke pasar atau mana lah gitu, tapi tetap berhubungan dengan dunia fotografi. Abang mungkin karena awam kali ya. Jadi abang pemahaman abang orang fotografi itu buat studi itu. Pemahaman abang itu. Apa lagi profesi yang semacam bentuk penggiat ini? Kalau Ain bang, kalau kayak fotografi itu kayak kalau Ain memandangnya bang,
Kalau kan sebutan orang kan beda-beda bang. Kadang-kadang yang asal orang itu megang kamera, itu disebut sebagai fotografer atau tukang foto gitu mah, fotografer mah. Tapi kalau bagian bang, kalau ini sekedar maksudnya oke lah megang kamera gitu ya bang ya, megang kamera ini disebut fotografer. Tapi yang kalau misalnya penggiat fotografi itu bang, kalau penggiat fotografi kalau udah menggunakan bahasa fotografi itu kalau bagian dunia fotografi itu bukan sekedar profesi tukang memotret saja bang, tapi di fotografi itu ada sebuah kayak ilmu atau wawasan lah yang emang harus kita pelajari bang untuk memulai profesi tersebut bang. Bisa enggak abang simpulkan begini, memasukkan kata-kata fotografi adalah bagi kawan-kawan yang memakai sikap keilmuannya Ya, ada betul, ilmunya itu baru bisa masuk betul fotografi. bang. Betul bang. Kalau belum berarti suka memoto, mungkin kira-kira gitu kali ya. Iya bang, betul bang. Itu makanya kayak bahasa formalnya orang sering bilang itu bang kayak seni fotografi bang, bukan seni fotografer. Dia tergolong seni kan ya. Betul bang. Salah satu seni juga bang. Ya, seni itu adalah keindahan. Jadi kalau ada foto yang tidak indah berarti Berarti foto-fotoan. foto-foto Foto-fotoan berarti. Bukan foto seni berarti. NSD di asli Muaro kan? Asli Muaro bang, Muaro si Junjung bang. Muaro si Junjung, putra asli Muaro si Junjung. Muawo. Ya. Asli SD dulu di? SD di SD Logas bang, dulu SD 46, habis itu berganti dengan SD 31 bang. 31. Tunggu berganti ke maksudnya bang? Maksudnya di tengah, maksudnya di kelas 5 kalau nggak salah bang, maksudnya SD 46 tuh diganti namanya dengan SD 31 Muaro. Boleh dibagi kenapa harus? Oh, SD-nya berganti. SD-nya bang, bukan lainnya bang. Kalau lainnya kayak Nah, abang pikir tadi kan 2 SD itu cari pengalaman baru ke SD lain. bukan. Udah deh. Satu SD cuma Berganti. sebelum main tamat tuh ada pergantian Iya. nama. Berganti nomenklatur dia nama istilahnya. Ya. Itu bang. Ya. Kemudian SMP di? SMP 7 bang. Wih, sealumni. SMA. Sealumni lah. Kayak ada bang. Ada ya? Kalau pas tamat SMP, ain daftar ke itu bang, SMKI bang. SMKI itu SMK itu apa ya? sekolah menengah kejuruan kayak kejuruannya itu cuma kejuruannya kesenian bang, maksudnya bang. Kalau di Padang itu SMK 7 namanya bang. SMK Negeri 7. Di sana ya kayak seni musik, tari, teater, kayak make up, tata rias juga bang. Di sana juga bang. Kenapa milih ke situ? Karena pas waktu SMP atau dari SD lah bang, Ain ngerasa kayak awalnya bang ya, sebelum mengenal dunia fotografi ini bang, Ain emang hobi musik lah bang. Ya. Tidak hanya mendengar tapi kayak melakukan lah bang, Ya. kayak alat musik pukul lah bang, kayak drum atau apa gitu bang, pukul alat musik pukul lah bang. Mukul alat musik ya, bukan orang. Bukan bang, Ya, kan? kalau mukul orang mikir kayak bang, Iya. takut. Kami kok orang-orang penakut. Kalau mukul orang nggak berani lah. Wajah kami emang ya, Iya, wajah memang agak masalah, tapi kalau hati warna ekor lebih ke pink kayak bang, lebih ke pink. Iya. Jadi masuk ke situ. Itu tahun berapa Ain tamat itu SMK? Ain tamat SMP tuh Ain masuk ke itu 2010 bang. 2010 Ain masuk SMK tuh bang. Berarti ngekos? Ngekos Ain di Padang bang. Nggak takut ya? Umur Ngekos. SMA tuh 15 tahun mungkin? Kok demi apa tadi bang, kayak niat ya bang. Iya. Niat dan terlalu ambisi untuk berpisah dengan orang tua kayaknya bang, maksudnya pengen ada dengan alasan pengen mandiri awalnya bang. Iya. Kayak pengen jauh dari orang tua, mandiri gitu bang. Bukan ambisi untuk mendapatkan sekolah ini, bukan itu ya, tapi bukan. ingin mandiri, tidak bersama orang tua. Penasaran gimana sih rasanya agak jauh dari orang tua gitu, beda daerah gitu. Iya. Dan ternyata emang Tidak enak. kurang enak dan sangat enak sekali bang. Sangat tidak enak sekali. Sangat Nah, tidak enak. bagi kawan-kawan ini atau ada yang mungkin berniat dari sekarang masih usia SMP, ada yang penonton abang Iya, ada yang SMP juga, yang SMP berniat mau mandiri, pikir-pikir dulu, belum tentu enak terlihat saja mungkin ini. Apa enaknya kos ini? Kalau enaknya ngekos kayaknya jadwal tidur sama bangun kita nggak itulah bang. Berarti jarang masuk sekolah, kelihatan. Maksudnya tidak harus kayak wajib militer gitulah bang, maksudnya Iya. harus bangun jam 7, bukan gitu bang. Tapi Kalau di bang rumah- percaya gini, orang tua kita tuh memberikan waktu seperti itu kan sebenarnya dengan niat baik. Kita saja pada usia itu, abang kan juga merasakan hal itu. Kita saja kan pada waktu itu, alun jembara lewat lah sudah lo. Sikap-sikap pendongkol kita sebagai anak nih kadang-kadang ini.
Tapi seharusnya kita emang jam segitu emang harus bangun ya bang ya. Ya emang tubuh kita merasakan ya di usia abang sekarang lah. Abang merasakan nih, alah ketahuan lah. Kalau posisinya gagah ya tuh. Maksudnya di usia abang sekarang terasain kalau misalnya lah tegak talambe lalu ya, betul bang. Itulah, aduh, lah mulai badan agak rangki dan segala macam gitu lah. Ya memang agak susah gitu. Berarti tamat SMK itu tahun 2018. Oh, belum sampai tamat kita tuh bang. Boleh. Dari kelas dari 2010 tuh ke 2011 kita ada story juga tuh bang. Maksudnya pas masuk jurusan kan waktu di SMK 7 Padang tuh kita ngambil jurusan karawitan bang, musik tradisional. Jadi pas disitulah bang 6 bulan atau setahun lah bang pas di kelas 1 itu mengenal lah yang namanya kamera ini bang. Jadi sebelumnya belum pernah kena kamera? Belum bang, cuma melihat saja bang, maksudnya melihat tapi tidak begitu pengen mengenal, tidak terlalu dalam. Tapi pas setelah di Padang itu waktu itu main-main ke maksudnya kalau kita waktu itu SMK tuh kan kadang-kadang pulang sekolah tuh kan kayak mainnya ke pasar raya bang, pasar raya kayak ke lapangan Imam Bonjol. Jadi waktu itu adalah event fotografi entah apa lagi tuh bang, pokoknya banyak abang-abang gitu kayak bawa kamera. Gitu. Jadi mulailah kayak kok seru kok asik gitu, bisa rame-rame gitu bang. Jadi mulai dari situlah bang mulai kayak nanya-nanya atau apa bang. Dan ternyata orang tuh bilang ini namanya kamera DSLR ini. Ya. Gitu. Dan mulailah Ain ketika kan biasanya pulang sekali 2 minggu tuh bang biasanya atau sekali 3 minggu pulang dari Padang ke Sijunjung. Pas pulang waktu itu ke Sijunjung bang, pas nyampe di rumah pas di Muaro, mulailah bang membuka obrolan dengan orang tua, memasukkan proposal. Proposal dengan maksudnya dengan alasan Ain punya hobi baru, sedangkan Ain belum mengenal hobi itu sebenarnya bang, kayak fotografi. Berapa lama waktu Ain memasukkan proposal sehingga keluar dananya bisa beli kamera? Kayaknya ada perlu drama sih bang, maksudnya nggak langsung dikabulkan lah. Iya. Pakai syarat-syarat? Pakai syarat bang. Harus nilai sekian. Sekian dengan maksudnya pas beli kamera udah ada kamera untuk apa dan kelanjutannya bagaimana. Orang tua kayaknya butuh itu ya bang. Jadi kan biar maksudnya dibelikan sebuah alat bermanfaat dan digunakan sesuai fungsinya bang. Boleh tahu kamera pertama? Kamera pertama itu waktu itu beli bang, itu second tuh bang, karena beli baru ya betul sangat tidak cocok dengan harga siswa bang. Seorang siswa SMK nggak cocok bang. Boleh tahu kamera? Nikon D60 bang. D60 dan fungsinya baru bisa emang sekedar foto bang, belum bisa ke fitur video. Abang punya Nikon D60 bang, punya satu. D60 bang. Ya layar ininya ketek kan? Ketek bang, sangat kayak itu kamera ibaratnya kalau di zaman-zaman itu waktu itu kayak dibilang standar, agak di bawah standar dikit bang. Cuma kalau kita bagi pemula itu udah sangat bagus lah bang. Sangat bagus. Dan itu abang D60 itu kamera kedua bang. Kamera kedua. Kamera kedua bang. Kamera pertama abang Canon Kiss X. Kiss. Ya, itu beli pertama. Dapat kamera itu. Kemudian itu Ain beraktivitas berdunia foto lagi kan? Ya bang. Setelah kan kameranya belinya dia kan di Muaro nih bang. Kita belinya ya. Salah satu ada sepupu juga bang. Sepupu sekaligus yang mengajarkan lah bang. Diajarkan sekali. Cara penggunaan lah gitu. Jadi setelah kamera ini jadi hak milik Ain bang, itu Ain kita mulai leluasa kan bang, mau bawa kemana aja bang. Jadi Ain bawa lah ke Padang bang, ke kos gitu kan. Maksudnya kamera yang Ain beli ini emang stay untuk di Padang. Jadi karena baru mengenal kayak kamera, jadi Ain penasaran loh bang kayak penggunaannya bang. Ain foto-foto ke situ bang, kayak hunting lah. Hunting lah namanya waktu itu kan bang. Sebentar, hunting itu apa sih? Hunting itu sebenarnya kalau hunting itu kan sebenarnya berburu sebenarnya bang. Sebenarnya. Berburu Sebenarnya bang. Tapi kalau orang bilangnya sebenarnya kalau udah hunting foto sebenarnya itu salah sebenarnya bang. Kalau menurut Ain ya bang. Ya harus ada foto di belakang kata-kata itu. Betul. Jangan sekedar hunting, takutnya berburu apa gitu orang takutnya bang mikirnya. Dia bawa kamera kepada Hunting foto lah kayak ke pantai Aimani, ke pantai Padang lah bang, kayak waktu di Taplau itu kan ada kayak bom kar gitu ya bang. Sebelum ada masjid yang bagus tuh bang. Masjid sekarang ya. Nah, itu. Jadi
Nah itulah bang, karena keasikan mengenal hobi baru ini bang, Oh, sekolah mulai masalah. Iya ketebak kan? Itu Iya memang iya oke. yang bikin Ain tuh kayak itulah bang, penyesalan bukan sih bang, Bukan, cuma bukan. kan itu kan karena keterlenaan bang, Iya. karena hobi baru gitu bang. Jadi pas mau ujian naik kelas nih bang, mau ujian naik kelas 2, Ain datanglah ke sekolah tuh bang ya, Iya. datang ke sekolah mau ngambil nomor ujian nih. Iya. Pas datang ke sekolah ditanya sama guru kelas, mau ngapain gitu. Iya. Ngambil itu bu, ngambil nomor ujian. Loh, nomor ujian masuknya ya ujian naik kelas bu. Diliatin lah bang absen bang, ternyata di angkatan lain tuh adalah 5 atau 7 orang kami yang kayak bukan di DO sih bang, dicoret gitu bang, dari absen gitu bang, dicoret dari absen. Iya. Kalau ibarat di keluarga sudah dicoret dari kakak gitu. Dicoret dari kakak, jadi kayak bingung kan bang. Tapi dan itu pun ketika Ain melihat absen yang sudah dicoret, Ain tidak itu bang, tidak komplain, nggak komplain, maksudnya nggak terlalu komplain sama guru yang itu bang. Itu karena Ain sadar gitu ya kondisinya begitu. Karena emang dalam kurun waktu beberapa minggu atau ya minggu lah bang, udah hampir sebulan juga Ain emang nggak masuk bang, maksudnya dalam seminggu itu palingan masuk 1, ini baru ketahuan di sini aja sih. Wah, spesial ini di sini. Baru ketahuan, jadi kawan-kawan yang sekolah jauh dari orang tua, kalau bisa kalau bilang masuk tuh masuk lah. Iya. Jangan sampai nggak masuk. Nanti kasihan orang tuanya nanti kan. Kalau emang jadwal kita masuk seminggu tuh 6 hari misalnya, ya masuklah 6 hari itu. Jangan kayak kita masuk 3 hari dibilangnya 6 hari, janganlah. Ya, yang terpenting itu gini, yang penting itu kita harus bisa memanage diri. Betul bang. Kita punya hobi tidak ada masalah. Betul. Tapi harus bisa mengontrol diri. Oh, ini waktu untuk hobi, ini waktu untuk belajar, ini untuk kegiatan yang lain. Betul. Gitu ya ini. Betul bang. Oke. Jadi terseok-seok ini sekolah nih. Betul bang. Jadi gimana kelanjutannya? Ain bingung dong bang ya, ketika ngelihat nama udah dicoret tuh Ain bingungnya nanti ngasih alasan ke orang tua di Moro gimana nih. Ya, oke. Jadi bingung kan bang, kayak mau ngasih alasan apa, nanti kita salahin guru, nanti kita kesannya ngadu domba guru sama orang tua. Iya. Jadi Ain mulai gitulah bang, kayak itu bang, Ain bilang Ain kayaknya di itu maksudnya ada pindah sekolah. Okay. Pindah sekolah, pas ditanya orang tua alasannya kenapa itu, Ain bilang aja mungkin kayak kalau di sekolah ini mungkin ada hal yang itu kayaknya emang nggak cocok sama diri Ain tuh, sehingga Ain tidak full mengikuti proses belajar mengajar. Akhirnya Ain pindah ke masih di Padang. Pindah Ain ke Sarolangun 7 bulan kemudian bang. Sarolangun. Pindahin ke Sarolangun. Ain punya keluarga di Sarolangun. Kebetulan abang yang di atas Ain bang, yang nomor 2 bang Ain kan 3 saudara nih bang. Iya. 1, 2 Ain yang paling bungsu. Yang nomor 2 kebetulan ngajar di Sarolangun bang. Oh, udah dinas waktu itu yang di Sarolangun? Udah bang. Kebetulan beliau tuh lulus di sana tuh 2010 bang. Oh, jadi 2010. Pindah ke Sarolangun 7 bulan. Dari yang SMK yang di Padang. Jaraknya 7 bulan dulu bang. 7 bulan tuh masa-masa Ain emang kayak itu bang, kayak nggak tahu itulah bang, nggak tahu jati diri lah bang, arah kemana, maksudnya kayak main ke warnet tuh emang kadang tidur di warnet bang, tidur di warnet nggak pulang-pulang gitu bang. Jadi kayak 7 bulan tuh masa-masa yang sangat-sangat kelam, tidak berguna lah pokoknya bang. Itu kan menurut Ain. Tapi kan pada saat itu Ain sebenarnya senang. Nyaman yang di pola-pola main warnet, begadang-begadang, itu nyaman gitu bang. Tapi setelah ini oh itulah masa-masa 7 bulan itulah yang kelam tuh, yang Ain nggak tahu itu yo. Iya. Kira-kira dari waktu 7 bulan bermain di warnet dan segala macam itu ada manfaatnya? Kalau manfaat sih mungkin yang ya dari 100% tuh mungkin ada 40 atau 30% lah bang yang positif yang bisa diambil bang. Setidaknya berteman, mengenal dunia berteman internet, ya, relasi lah bang. Iya. Tapi kalau untuk kesehatan kita mungkin sangat buruk iyalah, bang. Iyalah. Sangat buruk bang. Oke, dari Sarolangun tamat, kemudian masuk sekarang di ISI Padang Panjang. ISI Padang Panjang bang. Setelah tamat di Sarolangun. Masih mahasiswa? Kalau sekarang nih masih berjuang nih bang. Maksudnya kita nih masih berjuang untuk mencapai gelar ya bang. Iya. Susah ya wisudanya. Sebenarnya Ain maksudnya melihat teman-teman yang sebelum main bang ya. Iya. Teman-teman tuh sebenarnya mungkin susah juga bang. Cuma mereka tuh mungkin bisa mengatasi kesusahannya itu bang.
dan mereka lah jadi acuan lain bang, maksudnya Ya. penyemangat diri lain bang. Ayo lain, bisain. Ya, dalam Kawan itu aja bisa. Iya, dalam tanda kutip ini sih bisa. Masa nggak bisa kayak gitu nggak lagi bisa, kan? gitu bang. Iya, Nah iya, itulah iya. bang, masih berjuang. Masih Kapan target berjuang. wisuda? September bang, September 2022 Wah, ya. lengkap ya. Abang tahu tadi kan September 2000-nya enggak disebut. Nah, maksudnya kalau aing kesengajaan sebut September itu emang jatah terakhirnya bang. Oh. Kalau enggak keluarlah surat surat monggo. Surat cinta. Ya, surat Ini cinta. surat cinta mohon diterima dengan legowo. Iya. Tapi gitu bang. Surat cinta yang isinya tidak lagi cinta. Tidak lagi cinta. Iya. Mencari cinta Mudah-mudahan. di tempat yang lain. Mudah-mudahan janganlah lah berapa Iya, Bang. tahun itu. Lah kalau kini bang ya, lain lah jalan 8,5 bang. Ya Allah. Teman waktu yang baru masuk waktu ospek itu bang 2013 tuh bang, emang sekarang udah ngajar bang di bahkan udah ngajar di jurusan fotografi itu sendiri bang. Di situ? Tempat aing jurusan itu bang. Jadi kayak ngerasa aduh, tapi itulah bang. Ya, enggak masalah. Pokoknya Jadi abang berpikir gini. Dulu pada saat abang kuliah juga abang merasakan hal itu. Wisuda tidak perlu cepat, tapi wisudalah di saat yang tepat. Ini bahasa kawan mana ya? Iya, Bang. Ya, enggak masalah bang. Nah. Iya. Jadi wisudalah di saat yang tepat. Tidak perlu cepat. Ada orang-orang yang wisudanya cepat, ya. Tapi akhirnya dalam tanda kutip ya tidak punya kegiatan, tidak menganggur dan segala macam. Akhirnya wisuda cepat itu tidak bermanfaat. Tapi kalau misalnya wisuda pada saat yang tepat, dia wisuda, kemudian sebelum dia wisuda dia sudah punya kegiatan atau sudah bisa menghasilkan sesuatu dari keilmuan yang dia selesaikan secara akademik, akhirnya bermanfaat dan berkelanjutan gitu. Mengapa cepat-cepat wisuda tapi tidak dapat melakukan apa-apa gitu. Dan memang tidak jaminan juga yang orang yang, tapi ini tidak semua, yang tidak jaminan orang yang wisudanya cepat akhirnya dia mendapatkan tiket suksesnya cepat, enggak juga gitu. Ya kan, jadi mungkin ini cara Tuhan membuat Ain, ya sudah Ain 2022 September, mungkin setelah Septembernya ada sesuatu yang siapkan Tuhan sama Ain. semoga saja bang. Amin. Ya. Itu pesan juga buat misalnya kayak ada adik-adik kita yang atau kawan-kawan kita yang mau masuk juga ke perguruan tinggi seni misalnya bang, diharapkan agar lebih itu bang, agar lebih pandai-pandai bang, antara nanti godaannya yang memperlambat wisuda itu kayak job gitu bang. Ya pekerjaan ya. Job, misal kita jurusan tari, nanti ada job tari, job musik atau apalah gitu bang. Itulah yang nanti yang akan memperlambat kita untuk menyelesaikan itu bang, dan itu Ain rasakan sendiri bang. Setannya untuk menyelesaikan tugas aku itu besar ya. Betul bang. Ya, Betul. abang mau sebut tapi malu pula. Tapi abang marah lah mau ini. Sengaja dipancing. Aduh ya Allah. Maksudnya abang kan tadi nanya-nanya tuh. Iya. Ain pengen tahu juga abang Aduh. berapa gitu misalnya. Ini juga baru pertama kali ini disebut sini. Jadi abang S1 alhamdulillah 4,5 tahun. 4,5 bang. S1 ya, S1 bang 4,5 tahun. Itu karena dulu karena ada sesuatu yang mas selesaikan, kerjakan juga di kampus dulu, maka abang dulu membuat sudah perjanjian untuk bersedia tidak diwisuda selama abang mengerjakan itu. Menyelesaikan itu ya. Ya, jadi selesai bang menerima pekerjaan itu, maka baru bang sudah, makanya 4,5 tahun. 4,5 tahun. Untuk S2 kita masuk lama ini. Pokoknya S2 bang lama lain. Berarti jarak abang S1 ke S2 Langsung ya? Oh langsung abang. Langsung. Aduh. Ini anggap aja ini podcast Ain. Jadi abang ngambil S2 tuh sebenarnya dulu abang ini berkelit aja ya. Ayah abang nyuruh pulang. Oh gitu. Abang masih berpikiran untuk tetap di Kota Padang karena abang sudah kerja di Padang. Iya, betul. Karena abang tidak berpikiran apa yang bisa abang lakukan balik lagi ke Sejunjung gituin. Belum terbuka gitu pengen abangin. Sedangkan peluang-peluang abang lebih banyak Di Padang. Di Padang Iya. kayaknya. Makanya sudahlah nyambung S2 sehingga pas pulang nggak bisa pulang lupa. Anda lah daftar S2 gitu. Oh, dengan alasan abang lah Daftar yang- S2 gitu. Pas pengetahuan awalnya tuh ya. Tapi kayak apa bang, kayak yang abang nyambung tuh kayak apa juga jadiin bang, maksud kayak jadi pengen juga gitu maksudnya kayak Nyambung dari strata 1 ke 2 gitu. 2 gitu ya. Amin. Emang diisi kita di Padang Panjang ada S2 nya. Ada bang, udah ada bang. Udah Ini ada. rencana mau nyambung situ. Nanti kalau ada rezeki lah bang, maksudnya selesaikan S1 nanti udah maksudnya udah
sah, udah maksudnya udah wisuda, udah apa bang, nanti akan di itu bang. Tapi itu juga yang merasakan ketika abang langsung dari 2010 nyambung S2, otak masih hangat ya. Betul. Kalau sudah anda berikan jeda, abang lihat beberapa kawan-kawan yang diberikan jeda itu, mereka akhirnya ada muncul rasa malas untuk kembali untuk mengolah ilmu. Nah, jadi kita cerita ke kawan-kawan, mungkin lah 2 tahun 3 tahun mereka ini nyambung S2 yuk. Lama lewat enggak masuk lah dah. Nah, kira-kira gitu-gitu tuh, In. Kita masuk ke topik lain. Ini ada cerita, ada hal yang kenapa alasan utama abang ingin ngajak Ain main-main ke YouTube. Iya bang, sebenarnya segan juga sebenarnya bang, maksudnya Ain salah satu orang yang tidak pede berada di depan kamera bang sebenarnya. Itu biasa ya? Sebenarnya bang. Ya. Masalah sebelumnya Ain di belakang kamera lah bang, ngeliatin orang gitu bang. Biasanya sebenarnya. Apa melihat biasa gitu ya? Itu apakah memang psikologinya begitu? Orang belakang kamera jarang berada agak pede depan kamera, gimana ceritanya? Ya terkadang orang mengarahkan itu belum tentu juga terarah. Maksudnya bukan terarah ke yang jelek, bukan bang. Maksudnya mereka bisa mengarahkan orang untuk berpose dengan baik. Tapi ketika kita yang di posisi yang kita arahkan itu belum tentu kita juga bisa melakukan. Betul bang. Sama konsep kayak abang misalnya dalam kondisi sekarang, misalnya abang pelatih nih, abang orang olahraga lah begitu ya. Betul. Belum tentu pelatih itu juga hebat bermain. Betul, bang. Karena cuma bisa mengarahkan saja. Belum tentu disuruh lo nyipak bola, misalnya kalau pelatih bola nonton dulu, jadi bisa duit sih pak, kan? Iya kan? Betul. Nah, jadi kenapa abang ajak Ain? Nah, balik lagi cerita tadi. Abang adalah kenal beberapa teman-teman yang suka, kalau mengambil dari posisi yang tadi, suka memoto. Kalau gitu. Nah, kalau berdasarkan persepsi Ain tadi, kalau fotografi itu adalah orang yang sudah menerapkan sisi keilmuan di dalam memoto tadi, akhirnya itu akan mempersempit orang-orang yang abang kenal. Oh, ini berarti yang suka memoto, ini yang fotografer, gitu ya. Nah, berarti tidak banyak fotografer yang abang kenal, tapi diantaranya salah satunya adalah Ain. Kenapa abang ingin ajak cerita? Ain di beberapa tahun terakhir abang kenal Ain tuh, Ain fokus dengan ini ya bang. Nah, pertanyaannya adalah, emang dari fotografi ini atau fotografer itu, profesi fotografer itu bisa hidup? Ini jelas-jelas kita bisa hidup itu kan artinya bisa jadi duit, bisa jadi bisa beli baju, beli segala macam gitu ya. Oh, berarti udah itu pertanyaan abang kan? Iya. Oke bang. Kalau bagian bang, fotografi itu emang kalau setelah jalani beberapa tahun dari beberapa tahun belakang tuh, kayaknya fotografi ini kayak kan sebenarnya kan hobi itu bang. Tapi kalau maksudnya kalau Ain merasakan setelah Ain jalani kayak salah satu hobi yang bisa menghidupi, yang sangat membantu lah bagian bang. Maksudnya kayak dari beberapa rezeki yang Ain dapat tuh bang, emang dari jalur fotografi bang. Dan emang jalurnya fotografi. Malahan bukan di ilmu karawitan yang bukan dari hobi sekarang. basic yang itu, betul bang. Di fotografi. Betul bang. Tadi ada kata-kata sangat loh ya. Sangat membantu ya. Berarti besar ya. Maksudnya cukup lah bang. Segar ini. Maksudnya cukup ada bang. Maksudnya cukup lah. Kalau bagian kalau emang kita di dunia fotografi, kalau kita pengen kan banyak tuh bang, maksudnya genre-genre yang kita mau ke wedding kah, kita mau ke event kah, atau kita mau ke fashion kah, studio sih lebih komersil lah bang. Lebih komersil. Kayak bikin foto fashion juga bisa di studio bang, ya itulah bang. Itu makanya kayak sangat membantu lah bang. Berarti cukup ya? Cukup bang. Bisa dikatakan agak berlebih? Untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari-hari, kalau untuk maksudnya dengan Ain tanggungan sendiri bang, maksudnya masih lajang lah bang ya. Ini kasih kode nih teman-teman ya, masih sendiri ya, masih sendiri ya. Masih cukup lah. Tercukupi lah. Tercukupi. Saya lebih menarik tadi masalahnya masih sendiri. Sudah ada calonnya? Kalau masalah calon nanti dulu lah. Atau DM-an aja gitu. Siap. Oke, nanti saya pampang di sini Instagramnya Adilku di Instagramnya banyak. Ini masalahnya. Maksudnya Instagramnya, maksudnya banyak itu kayak untuk pekerjaan. Itu. Ya, untuk yang satunya emang ngupload foto-foto karya, kayak foto-foto fashion bang. Yang satunya untuk karya-karya yang kayak foto-foto human interest, kayak kegiatan
orang lah bang, kegiatan Oke. orang dengan ain ambil entah itu ain konsep, entah itu ain ambil secara paparazzi atau ya pokok gitulah bang. Satu Yang lagi. satunya yang foto-foto ale-ale aja bang, Oh, foto alay. ale-ale pribadi aja kita bang. Ya, siap. Jadi menghasilkan. Mm-mm. Kalau memang itu menghasilkan, artinya persepsi orang-orang gitu ya. Ada persepsi orang-orang terhadap fotografer ini yang bagi abang sedikit mengkerdilkan, Memandang sebelah mata ya bang. memandang sebelah mata. Banyak orang berpikiran bahwa cuman sekedar menekan memoto saja, masa harganya harus mahal. Nah bagi abang ya, karena abang ini kebetulan abang juga punya kamera, sudah lumayan lama ya. Sampai sekarang masih sangat minim rasanya ilmu abang untuk memoto itu sebagus dan yang seharusnya lah gitu ya. Dan menurut abang wajar kalau misalnya ilmunya yang sangat banyak itu menetapkan mungkin harga ataupun bayar jasanya semahal itu gitu. Menurut Airun gimana persepsi dari kebanyakan orang? Oke. Sebelum menjawab persepsi dari orang-orang itu bang, kan Ain awalnya masuk isi Padang Panjang ini kan dengan jurusan Karawitan bang. Iya. 2 tahun di Karawitan, Ain pindahlah jurusan ke jurusan fotografi bang. Oh, pindah jurusan Sampai sekarang ini. Oke. Jadi setelah untuk menjawab pertanyaan abang tadi itu mungkin Ain nemu jawaban itu setelah Ain pindah jurusan ke jurusan fotografi bang. Maksudnya Ain belajar ilmu fotografi di sana bang. Untuk menjawab yang kayak pandangan orang sebelah mata atau kita yang megang kamera yang kita mau motret nih kita dikerdilkan misalnya bang. Iya. Itu bagian tuh apa ya bang ya? Bagi orang oke lah orang awam ya bang ya. Cuma itu tuh dari kita sebenarnya bang, maksudnya dari kita yang sebagai pelakunya yang harus itu bang, bukan mengajarkan sih bang ke orang awam, cuma pandai-pandai lah kita maksudnya ngasih tahu lah bang, bahwasanya kalau fotografi itu ada inilah, ada ilmunya loh, ada gini loh, ada aturannya loh, bukan sekedar kita punya kamera habis itu pap. Iya. Itulah bang. Dan ada juga salah satu maksudnya beberapa oknum yang maksudnya dia menganggap diri dia itu kayak fotografer juga bang, tapi dia melakukan kayak niat-niat negatif dengan jalur dia mengatasnamakan dia fotografer. Itu makanya kayak kadang-kadang nama fotografer tuh itu bang rusaknya dari beberapa oknum yang belum begitu mengenal dunia fotografi karena sudah punya alat dan beranggapan fotografer kok. Tapi abang juga melihatnya begini, bayangkan saja misalnya abang, kita bicara tentang kita aja lah, Ain lah sekarang. Ain untuk bisa dapat ilmu itu saja belajarnya sudah berapa tahun gitu loh ya, harus dikuliahkan gitu. Abang pikir di situ posisi bahwa jasa itu memang tidak ada bandrolnya lah kalau istilahnya. Betul bang. Nah ini masalah kemampuan yang dipelajari sekian tahun. Gitu, abang pikir wajar-wajar saja. Nah sehingga dapatlah hasil-hasil yang baik. Kalau tidak begitu kan semua orang bisa tinggal, kalau ya ada rezekinya lah ya, semua orang bisa tinggal beli kamera, ya tinggal foto selesai, ya kan? Dan satunya lagi bang, maksudnya karya foto itu maksudnya akan terlihat indah atau bagus kalau kita memahami dasarnya bang, maksudnya. Iya pasti ada dasar ilmunya. Semua itu pasti ada dasar ilmunya. Betul, bang. Gue juga pernah dengar istilah begini. Yang terpenting itu bukan peralatannya. Iya. Itu kalau tidak salah istilahnya. Tapi yang terpenting bukan peralatannya, tapi siapa orang yang berada di belakang kameranya. Itu istilah dari siapa yang mendengar ya? Benar nggak kira-kira? Betul bang. Misalnya kameranya bagus sih. Iya. Apakah dengan kamera bagus akan mutlak dapat hasil yang bagus? Oh enggak lah bang. Maksudnya kalau bagi Ain yang emang maksudnya belajar di dunia fotografi itu sangat rugi lah bang. Kita beli alat mahal sekian puluh juta, sekian belasan juta, tapi pas penggunaan kita ya kayak asal-asalan kayak apa gitu bang. Jadi kalian emang sangat rugi, betul bang. Jadi tidak harus, apalagi untuk memulai tidak harus ya pakai kamera yang tidak bang untuk apalah gimana bang, maksudnya kalau kita langsung beli alat yang bagus terserah lah mau background keluarganya ya betul ada duit, berada gitu ya. Tapi lebih baiknya beli yang
standar dulu. aja, dan kita Belajar lebih dulu dengan itu betul, ya. Bang. Kita lebih mendalami dasar-dasar fotografinya itu. Oh, bahasanya fotografi. Oh, ada ilmu foto. Oh, ini begini nih. Oh, ini begini nih. Baru deh kita nanti pas di lapangan praktekin, kita aduin lah Bang, maksudnya wawasan yang kita punya sama alat yang kita punya juga. Kita coba praktekkan. Ain rasa-rasanya sudah percaya diri tidak disebut dengan seorang fotografer? Kalau maksudnya kalau percaya diri atau enggaknya Bang, Ain harus percaya diri Bang, bahwasanya ini maksudnya salah satu profesi, salah satu maksudnya karir. dan arah Ain juga emang kayaknya emang Di sini. di dunia fotografi. Oh, mungkin percaya dirinya begini ya. Kalau bukan kita yang menghargai profesi ini, maka orang juga akan melihat kita juga tidak bisa gitu ya. Misalnya Ain abang kasih job nih, anggap lah ya, Iya, mana iya. tahu kan Bang. Aduh, kode keras. Ini nyangkut kan Bang, kan nggak tahu kita Bang. Ya. Misalnya, bantu abang iniin, Ain bisa nggak? Kalau Ain kayak coba lihat lu Bang, kalau Ain ragu-ragu gitu, pasti abang ragu kan? Iya, paham. Pasti abang ragu. Paham. Kita juga harus memunculkan bahwa kita sudah memilih jalan ini dan kita siap. Betul Bang. Ya sama dengan posisi misalnya, anggaplah posisi abang misalnya sekarang misalnya abang sebagai seorang guru gitu ya. Nah, kemudian ketika abang tidak percaya diri tampil di depan anak-anak dengan keilmuan yang abang punya, tentu anak-anak juga ragu untuk menerima kan. Oke. Gitu Bang. Dan jangan sampai juga misalnya bantu abang ikuin videonya mungkin agak rumit, fotonya mungkin agak rumit. Oh aman tuh Bang. Ya itu gampang tuh Bang. Kalau abang ketemu orang kayak gitu, mending di skip aja lah Bang. Skip, itu udah pasti nggak betul kerjanya tuh Bang. Gitu. Belum lagi dia ngelihat realitanya, dia udah bilang gampang-gampang aja, seperti salah. Terlalu menganggap enteng dunia fotografi itu. Oke, jadi menurut Ain, bagi teman-teman kita atau kawan-kawan yang memiliki keinginan untuk menjadi fotografer, ini fotografer nih konsepnya, tapi tentu secara usia mungkin tidak lagi memiliki waktu untuk kuliah lagi. Iya Bang. Nah, kira-kira harus memulai dari mana gitu ya? Bagi teman-teman, apalagi yang sekarang lah Bang, mau teman-teman yang kayak itu maksudnya sebaya atau di atas Ain atau di bawah betul, atau SMP pun atau SMA pun, kalau bagi Ain sekarang ini nggak harus kita tuh kayak kuliahnya tuh Bang, maksudnya kalau misal kesempatan untuk melanjutkan ke akademiknya maksudnya nggak ada gitu Bang. Sekarang kan udah banyak tuh Bang, kayak kita searching di Google, udah banyak kelas-kelas fotografi, kayak udah banyak buku-buku fotografi. Jadi kayak sumber-sumber ilmu fotografi yang mau kita pelajari itu udah banyak Bang, mau di internet, mau di buku cetak, udah banyak. Harus memulai dari mana ya? Awalnya apa harus beli kamera dulu? Kalau Ain sih Bang, maksudnya kayak ya emang kita tuh kayak rasain betul lah kita nih Bang, maksudnya ketika kita misalnya ngumpul atau bepergian lah, kita itulah Bang, maksudnya kayak kalau emang kerasa betul kita asik foto-foto ngerasa itu enggak dulu Bang, takutnya kan ada juga kayak ya kadang-kadang ada kayak ya sekedar foto-foto aja udah cabut. Paham maksudnya. Jadi maksudnya tanya dulu ke diri, memang mau ke arah sini apa enggak? Betul Bang. Mau ingin belajar tentang ini apa enggak? Betul. Atau cuma setengah-setengah saja gitu ya, sekedar klik ya, foto atau gitu hobi sekedar hobi dadakan aja. Harus diituin betul Bang, karena kalau nanti kita nggak perhitungan dari awal, takutnya nanti kita udah kebeli alat mahal-mahal, itu Bang, risikonya ke situ nanti Bang. Beli alat mahal-mahal, kamera, kita sudah habisin waktu, ternyata passion kita nggak di situ. Nah betul Bang, nggak pakai Bang, rugi-rugi aja jadi Bang. Kalau misalnya sudah terbeli kamera, kemudian tidak ada passion situ, sepertinya kita terima lah kameranya. Boleh lah ya? Boleh. Ya, mana tahu mau hibah. Mana tahu ya, mana tahu kayak ya bisa di komen aja di bawah apa nih uploadnya nanti kan. Ya, boleh. Bang, kayak kameraku nggak kepake nih Bang. Ya, boleh. Tapi buka harganya yang santai gitu. Iya. Kapan perlu, tapi kalau konsepnya kan memang tidak dipakai lagi, dikasih aja nggak masalah. Ya, yang penting syaratnya cuma satu Bang. Yang penting kamera ini hidup Bang, itu aja lah. Iya. Takutnya udah lama nggak dipakai atau udah pernah jatuh parah gitu, udah
Tapi enggak apa-apa juga. Kalaupun ada yang kameranya rusak, boleh lah. Ya. Ya, kami Nanti bisa dicari. juga reparasi atau setidaknya kami jual rongsokan juga nggak masalah. Iya, betul bang. Selain itu yang tadi bang, maksudnya yang memulai tersebut bang. Iya. Ketika emang teman-teman udah merasakan, awak bergerak di dunia fotografi lah. Iya. Sudah dapat feel-nya, sudah passion, baru mulai bergerak ke arah Betul. kamera, beli kamera atau mungkin menurut abang tanpa harus punya kamera juga bisa belajar dulu bergabung dengan komunitas atau Betul. sama kan. Di kita sini sudah ada komunitasnya kan? Kalau di Sejunjung kayaknya kita kalau dinamakan maksudnya disebut komunitas betul kayaknya belum deh bang. Kayaknya cuma beberapa teman-teman yang hobi nih bang. Iya. Udah sering ngumpul aja Sering gitu, Bang. ngumpul. Nah, tapi belum disebut formatnya komunitas atau kelompok yang udah ada namanya bang, belum kayaknya bang, cuma sering ngumpul ada bang. Atau sudah bisa dijadikan ke arah situ dibuat komunitas? Sebenarnya sih bang, maksudnya alangkah bagusnya sebenarnya bang, Iya, maksudnya iya. bagi kita yang anggaplah di Sejunjung aja lah gitu bang ya. Iya. Kan banyak tuh bang yang hobi-hobi fotografi, yang penggiat-penggiat fotografi. Iya. Alangkah baiknya kita tuh kayak bukan rasis ya bang, tapi Sering-sering ilmu. tempat Iya. itulah jadinya bang, tempat sharing kita bertukar pengalaman sama wawasan lah Iya, mengenai iya, dunia iya. fotografi ini. Boleh nih buat teman-teman yang mungkin suka nanti suka dunia foto lah, Iya, gitu dulu dunia dah, dunia foto. foto. Mungkin nanti kalau misalnya kita bisa langsung data nanti nih, kalau misalnya ada teman-teman itu lagi tonton, nanti boleh boleh apa ya istilahnya, boleh komen di bawah. Iya, Saya mau gabung yuk. Ada 5 orang 4 orang kita kumpul kali ya. betul. Misalnya Nggak harus banyak sih bang, nggak harus maksudnya banyak. 2 atau 3 aja udah tuh bang. Iya, Dari iya. dua, jangankan dari 2, dari 1 orang aja kita ketemu sehobi, itu kita sudah sangat banyak mendapatkan pengalaman lah. Iya, saya juga ini. Abang kan lagi senang-senangnya bermain bola, balik lagi seperti muda-muda dulu gitu ya, betul. main bola. Dan sekarang di perkotaan, kita bicaranya kotanya tidak terlalu jauh, misalnya kayak di Padang lah, misalnya saudara. Di Padang profesi kawan-kawan foto itu ada setiap hari. Maksudnya profesi itu menghasilkan setiap hari. Jadi teman-teman itu nanti ada 1 tim, ada 2 tim, mereka berkolaborasi. Yuk kita main yuk. Nanti dalam kita main itu ada disediakan fotografernya. Betul. Ya kan, Betul. dapat lagi penghasilan gitu. Nah, itu kan lagi kita di Sejunjung ini ada lapangan bola bagus macam kayaknya. Aing belum pernah ditelepon, "Yin, kita ada proyek begini." Nggak bisa. Belum ada. Ain berharap ditelepon sih bang. Oh, iya. Maksudnya sangat berharap ditelepon. ini. Oke, abang-abang yang ada kayak klub bola gitulah bang, yang Iya. ditelepon. Bukan berarti maksudnya Ain ditelepon nanti Ain kasih budgetnya sekian, bukan Iya, begitu paham. bang. Selagi itu untuk apa ya bang ya, anggaplah untuk media promosi klub itu nanti bang, maksudnya mungkin Ain bisa berkontribusinya untuk yang misalnya klub-klub yang di Sejunjungnya ya itu loh bang, dari jalur fotografi ini Ain bisa berkontribusi bang, kayak Iya. modal beli aqua atau apa mungkin lumado lah bang, maksudnya Iya, dengan iya. cara foto itu lah mungkin bang. Iya. Nanti gratis sih. Maksudnya ada Enggak juga ya. maksudnya pas pulang kayak kau yang beli Ah, aqua. Tuh. Orang Minang kan gitu, maksudnya kayak kalau kosong bana tuh lampu lu deh. Kalau kosong bana tuh lampu kayak apa? Maksudnya pindah itu bagara, maksudnya yang kenal, maksudnya Iya, yang iya, abang-abang paham. atau kalau yang punya klub tuh kayak Ain pun sebagai Iya. yang penggiat fotografi pun senang lah, maksudnya mengabadikan lah bang. Jadi maksud Ain ini setidaknya dengan agenda seperti tadi, Ain juga bisa mendapatkan waktu untuk kembali mengaplikasikan ilmu dalam hal-hal begitu, gitu kan. Karena tentu secara ilmunya berbeda. Ada yang kalau kayak foto prawedding, foto event, foto ini tentu akan berbeda dengan foto sport, olahraga begitu kan? Betul bang. Ya. Dan ketika Ain mendapatkan momen yang sport lah bang, maksudnya yang kayak main bola atau apa atau olahraga yang lain, itu kan bisa jadiin portofolio Ain bang. Oh iya, betul. Sehingga setidaknya bisa jadi bisa jadi referensi juga bagi orang-orang ataupun yang ingin Ain berkontribusi dalam proyeknya, begitu kan? Betul bang. Ya. Ain udah ada sampelnya juga bang. Ini portofolio ini ada. Ini yang foto. Yuk buat teman-teman yang mau tukar-tukar profil di media sosialnya. Aduh. Oke, jadi buat teman-teman, saya berpikir apa cerita kita ini
poin penting yang saya ingin ceritakan dengan Ayen adalah bagaimana menghargai setiap profesi. Tidak hanya persoalan fotografi saja, ya. Baik termasuk profesi hal-hal yang mungkin menurut orang itu tidak terlalu rumit begitu. Menulis juga berat itu ya. Berat bang, sangat berat. Menulis apalah, pokoknya semua profesi. Saya yakin setiap profesi itu pasti ada sisi kesulitannya. Betul. Ya makanya Abang pikir yang bisa Abang tangkap dari cerita ini adalah semua orang sudah berjuang pada sisinya masing-masing, pada bidangnya masing-masing. Ya pastinya kita dan dengan kesulitannya masing-masing. Ya tinggal bagaimana cara kita menghargai dari apa yang telah dilakukan orang lain. Lain punya kata-kata terakhir. Wah, kata-kata terakhir. Ini kata-kata terakhir nih bang. Nah, ini belum wisuda kita nih. Oh, sorry. Belum nih kami. Lain bukan kata-kata baru Apa? bang, maksudnya menambahkannya bang tadi. Iya. Dan ketika kita menghargai profesi atau bidang seseorang, mungkin kita akan mendapatkan itu juga bang, maksudnya suatu apalah bang, maksudnya ketika kita menghargai pekerjaan orang itu, secara tidak langsung kita akan merasakan juga dihargai oleh orang lainnya bang. Oh, Adri Kudri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.